Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Anissa Salim. Saya adalah mahasiswi semester 1 IAIN Sultan Amengkurat Gorontalo, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah novel guna untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul resensi saya pada kali ini adalah Pelakon Skenario Tuhan yang Jatuh. Baiklah, saya akan memberitahukan identitas buku yang akan saya resensi. Yang pertama adalah judul. Judulnya adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang kedua, penulis bukunya. Penulis bukunya adalah Terelie. Yang ketiga, kategori buku. Kategori bukunya adalah novel dan bergenre fiksi remaja. Yang keempat, editor. Editornya adalah Orka Kreatif. Yang kelima, penerbit. Penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Yang keenam, tahun terbit. Tahun terbitnya adalah tanggal 16 April 2018. Yang ketujuh, tebal buku. Tebal bukunya adalah 264 halaman serta memiliki ukuran buku 1,8 cm. Yang kedelapan adalah harga buku. Harga bukunya adalah Rp70.000. Yang kesembilan adalah ISBN. ISBN buku ini adalah 9786020 33166607. Penulis buku ini adalah Terelie. Terelie merupakan seorang penulis berkebangsaan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie sudah sangat terkenal di Indonesia dengan berbagai macam bukunya yang bestseller. Ia memiliki nama asli Darwis dan memiliki nama pena Terelie. Dalam satu acara, dia pernah mengatakan bahwa seorang penulis itu yang dikenal adalah karya tulisannya, bukan orangnya. Bukti bahwa karya Terelie banyak diminati oleh banyak orang bisa kita lihat dari banyak bukunya yang bestseller. Di antara bukunya yang bestseller adalah Hujan, Moga Bunda Disayang Allah, Janji, Pulang dan Pergi, serta lain-lainnya. Oh iya, jangan pernah lupakan tentang buku cerita tentang petualangan yang dituangkan dalam novel Bumi Series yang kini sudah mencapai novel Matahari Minor. Seorang penulis yang terkenal, tentunya Terelie juga memiliki banyak sekali prestasi. Di antara prestasinya adalah dia memiliki banyak sekali buku yang bestseller. Ada juga bukunya yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Contohnya, novel Bumi. Kemudian, ada juga novelnya yang sudah diadaptasi ke dalam sebuah film, yaitu Hafalan Sholat Delisa, yang terinspirasi dari kisah nyata, yakni kejadian tsunami di Aceh. Karya Terelie Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini memang memuat kisah yang sedih. Akan tetapi, ini masih tergolong biasa dibandingkan novel sebelumnya berjudul Sunset Bersama Rosie. Sunset Bersama Rosie lebih memuat banyak adegan sedih dan lebih mengguncang emosi para pembaca dibandingkan novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Kisah percintaan segi empat pada novel Sunset Bersama Rosie lebih mengguncang emosi para pembaca. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini mengambil ide yang menarik, yang sudah tentu itu menjadi sebuah ciri khas dari Terelie. Novel ini memiliki keunikan dari awal hingga akhirnya, yang memiliki alur yang cukup mengejutkan. Terelie mampu mengubah sebuah ide yang anti-mainstream menjadi sebuah cerita yang penuh perasaan. Sebenarnya banyak sekali hal yang dapat membuat kita terkesan pada novel ini. Akan tetapi, topik utama dalam novel ini bukanlah sesuatu yang lumrah di kalangan para remaja dan dewasa, dan itu bisa menciptakan sebuah perbedaan di tiap kalangan. Apa yang diceritakan oleh Terelie dalam novel ini? Novel ini tentang sebuah perasaan asing dalam diri seorang gadis kecil kepada sosok lelaki dewasa yang sudah memberinya bantuan, entah itu bantuan jasa atau materi, kepada dirinya dan juga kepada keluarganya. Hari demi hari kian berlalu, gadis kecil itu mulai tumbuh dari seorang gadis kecil yang berkepang dua menjadi sosok gadis dewasa yang kini sudah tahu apa makna dari perasaan yang ternyata selama ini dia rasakan. Semakin lama perasaannya semakin tersimpan rapat-rapat, karena perasaan itu memang seharusnya sejak awal tidak pernah ada kepada seseorang lelaki yang sudah sangat menganggapnya sebagai seorang adik yang sangat ia sayangi. Dalam novel ini terdapat satu kutipan, yaitu daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya.
Kutipan ini tentu saja memberikan kita sebuah pesan moral yang sangat besar, yaitu kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang tentunya itu bukan menjadi takdir kita. Meskipun kita sangat menginginkannya, akan tetapi mengikhlaskan lebih penting dibanding mendapatkannya. Semua takdir itu belum tentu ada yang buruk. Semua takdir itu tentunya akan memiliki akhir yang indah. Tapi apalah daya kita? Kita ini hanyalah seorang hamba Tuhan yang telah diciptakan takdir olehnya. Kita hanya perlu melangkah, menjalaninya dengan keyakinan jalan di depan itu tidak akan mengecewakan. Meskipun hidup naik turun, bukan berarti kebahagiaan kita akan terhenti begitu saja. Novel ini tentunya juga memiliki banyak kelebihan. Di antaranya yaitu pada penggunaan bahasa. Di sini Terelie menggunakan kata-kata puitis, serta kalimat-kalimatnya juga mampu menyentuh pembacanya. Alur cerita yang disajikan oleh penulis pun dibuat secara rinci dan detail. Kekurangan dalam novel ini adalah terletak pada umur dari tokoh utamanya yang terpaut jauh, membuat segelintir orang merasa kurang nyaman dengan novel ini. Novel Terelie ini menggunakan banyak majas. Di antara majas yang saya temukan adalah majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas metafora. Hanya karena cerita di dalamnya utamanya kisah percintaan, bukan berarti tidak ada kisah lainnya dalam novel ini. Novel ini juga memuat kisah persaudaraan, pertemanan, dan juga tentang orang tua. Novel ini layak sekali dijadikan bacaan karena memuat hal positif di dalamnya. Menurut saya, kalangan remaja harus membaca novel ini agar mereka tahu apa arti mengikhlaskan yang sebenarnya. Para orang dewasa juga perlu membaca novel ini agar mereka mengerti bagaimana perasaan anak-anak itu perlu diperhatikan ketika mereka masih usia dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun kalian bukan seorang penggemar Terelie ataupun mengenal siapa Terelie, menurut saya kalian akan sangat terhibur dengan apa yang diceritakan oleh novel ini. Kalian akan sangat terhibur dengan gaya bahasa khas Terelie juga, dan mungkin akan berlanjut menjadi penggemar penulis yang sangat terkenal di Indonesia itu. Hanya ini saja yang bisa saya paparkan dalam resensi saya. Jika ada salah kata, saya memohonkan maaf. Dan jika ada segelintir orang yang merasa tersinggung dengan resensi saya benar-benar memohonkan maaf dan membutuhkan banyak sekali kritik dan saran untuk saya yang dapat membantu untuk kedepannya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.